Nggak nyampe 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Saksi hidup. Kayaknya kurang dari 6 jam juga sih. Wow. Nggak pernah ngecekin juga soalnya. Cuma seingetnya kayaknya kurang dari 6 jam. 7 bulan udah usaha kok nggak berhasil gitu. Hai, ketemu lagi sama aku Cici Remax. Hari ini aku sebenarnya mau bagi kaos Remax Blessing ke salah satu MA aku karena akhirnya dia pecah telur nih. Tapi coba kita lihat ya, hari ini dia datang jam berapa, karena aku dari tadi tunggu dia sibuk terus nih. Hai. Oh iya, thank you. Iya. Aduh. Rapi dulu. Jadi Sobat Remax, kenalin ini MA aku, namanya Jayadi. Nah, dipanggil nama bekennya J. Kalau di Remax namanya J. Oke, Jay, Cici mau bagi kaos nih sama kamu. Wah. Karena ceritanya Jay itu kemarin pecah telur setelah sekian bulan. Berapa bulan? 7 bulan. Lama banget. Akhirnya ini ditunggu. Dengan perjuangan ya. Ya, nih. Jadi ya ini kaos Remax Blessing ya. Jadi ini limited. Yang bisa dapat ini harus pecah telur dulu di Remax Blessing, jadi baru bisa dapat kaos. 7 bulan menantikan kaos ini. Kaosnya udah mau ganti, ngomong-ngomong. Aduh, udah closing lagi harus. Dia harus closing lagi supaya dapat bisa kaos barunya itu dapat lagi. Makin lama dia closing, makin lama dia dapat kaos. Kamu nggak kemana-mana kan? Enggak. Udah kelar urusan klien? Udah serah terima kunci, serah terima sport club punya ID sama member buat yang lain-lainnya juga, kayak iuran dan IPL semua udah kelar. Tinggal komisi aja yang belum kelar. Ditambahin boleh? Ditambahin sangat boleh. Wah, nanti ditambahin kalau target tercapai. Mari closing lagi. Berapa lama waktu itu transfer komisi? Nggak nyampe 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Saksi hidup. Kayaknya kurang dari 6 jam juga sih. Wow. Nggak pernah ngecekin juga soalnya. Cuma seingetnya kayaknya kurang dari 6 jam. Ya, nggak lama deh pokoknya kalau di Remax Blessing komisi masuk ke rekening kantor, as soon as possible saya pasti segera transfer ke marketingnya. Karena transfer komisi nggak boleh lama-lama. Marketing will be happy. Sangat happy kalau itu. Sangat happy ya. Ada yang satu itu sangat happy. Jadi itu ceritanya sekalian kasih tahu nih ya, Ci tolonglah transfer komisi jangan lama-lama, kalau bisa kurang dari 3 jam. Waduh. Kalau 3 jam terlalu cepet sih, masih banyak embel-embel belum selesai. Kalau udah selesai baru transfer kan tenang. Oke. Terima duit, kerjaan selesai. Betapa pengertiannya MA aku yang satu ini. Oke, kita ngobrol sedikit ya Jay, santai aja, relax. Cici mau kamu cerita nih sama Sobat Remax, apa sih yang bikin kamu pertama kali kok mau join sama Remax, brandnya Remax Blessing gitu? Pertama kali itu karena belum pernah join sama agent manapun. Terus ngelihat properti ini kok di Tangerang Selatan ini berkembang pesat banget, ya kan? Pasti di situ ada transaksi dan nominal yang sangat besar yang terus berjalan setiap harinya. Nah itu kayak itu
pasti ada cuan juga gitu kan. Gimana kita bisa manfaatin dari transaksi orang lain? Ya kayaknya ya dari jadi agent properti ini salah satu caranya gitu. Jadi kamu lihat perputaran, lihat peluang, lihat perputaran juga. Kok banyak orang yang beli rumah, kok banyak orang yang cari sewa rumah gitu. Nah, kamu manfaatkan peluang ini jadinya. Betul. Buat cari cuan itu. Betul. Caranya. Oke. Jadi ini pengalaman pertamanya kamu jadi agent properti ya. Properti. Sebelumnya nggak pernah gabung di brand lain. Nah, terus yang bikin kamu kan pernah cerita juga tuh sama Cici kan? Kamu pernah juga kan beli rumah lewat agent lain, ya kan? Terus ada juga pernah sebelum memutuskan beli rumah, jadi kamu kan sempat keliling-keliling juga kan sama beberapa agent kan? Gitu. Jadi kalau dibilang kamu nggak tahu sama sekali tentang agent properti kayaknya enggak, ya kan? Nah, yang bikin kamu memutuskan, oke deh, dari sekian banyak agent properti, aku gabungnya sama Remax aja. Kenapa nggak ke brand lain gitu? Pertama pasti karena brandnya sendiri, itu nomor satu. Udah research dari banyak brand yang mungkin ada 5-6 brand. Ternyata Remax itu ya kalau di research ya paling oke itu, number one di USA ya kan. Cuma kita lihat lagi nggak cuma itu doang. Yang kedua dari linknya Remax sendiri juga terus berkembang nih. Sempat ngobrol-ngobrol juga, sempat nanya-nanya. Ya kan ternyata si Remax ini bukan cuma brand yang kayak kita jualan terus komisi masuk ya udah gitu. Nah tapi ternyata di Remax ini ada jenjang karir, kita bisa berkembang, pribadinya bisa berkembang, linknya bisa berkembang, usahanya bisa berkembang. Gitu. Jadi banyaklah nilai plus yang kalau bisa dibandingkan sama brand lain sebenarnya, akhirnya mutusan Remax aja deh gitu daripada yang lain. Jadi menurut kamu berprofesi sebagai agent properti itu nggak cuma bisa mengasah skill kamu untuk urusan pekerjaan, betul, tapi juga bisa mengasah diri kamu dari sisi yang lain-lainnya gitu. Betul, gitu. Contohnya kayak negosiasi kita memang kalau misalnya kayak transaksi kan kita negosiasi. Cuma kalau misalkan jadi agent properti itu walaupun bukan kita yang bertransaksi, tapi kita kan sebagai mediator. Nah kita tuh kayak ngeliat nih orang lain negonya gimana, kita nyampainya gimana, dan kita tuh lama-lama tuh bisa mengasah juga skill kita buat negosiasi ini supaya lebih baik lagi gitu. Itu satu. Yang kedua kita bisa menilai properti baik atau tidak. Udah gitu kita bisa ngeliat daerah-daerah yang berpotensi atau tidak gitu. Itu kayak gitu sih, skill-skill lain yang sebenarnya berhubungan banget sama agent properti, tapi di luar dari agent properti juga berguna buat kita semua orang yang nggak jadi agent properti juga gitu. Kalau dari sisi perkembangan diri, karakter kayak gitu, kamu merasa ada efek nggak jadi agent properti? Ada yang berubah nggak dari diri kamu gitu? Ada. Yang tadinya misalnya nih ya, kita tak sabaran, terus karena jadi berprofesi sebagai agent properti, ya melatih kesabaran, kita jadi lebih sabar ngadepin orang lain gitu. Ada ya, yang gitu. Paling berasa itu nge-follow up orang. Tadinya kan kalau misalkan di bidang usaha lain mungkin follow up itu tuh ada yang follow up itu tuh tidak segetol kita di agent properti ya. Gitu. Kita harus follow up cepat, responsif, dan tepat yang kita sampaikan. Nah, kalau misalkan jadi mulut tuh dipegang banget. Betul. Omongan, kata-kata semua yang keluar dari mulutnya agent properti harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, karena ya itu tadinya mungkin kalau kita follow up itu kan kita cuma sekedar bertanya atau kita udah bertanya update udah gitu doang. Tapi kalau misalkan di agent properti ini, selama jadi agent properti, setelah bertanya kita juga memberikan feedback yang itu tuh jadi pertanggungjawaban kita gitu. Jadi kayak misalkan ditanya berapa harganya,
Nah, harga yang keluar dari mulut kita ini itu ada pertanggungjawaban kita. Kita tidak boleh berubah-ubah lagi. Misalnya kayak misalkan kita nge-up lagi, atau itu kan tidak, maksudnya nggak kredibel kitanya gitu kan. Gitu. Jadi kita sebelum berbicara jadi kayak lebih mateng berpikir dan nggak sembarang ngomong gitu. Oh, jadi kamu merasa dengan menjadi agent properti ini juga melatih diri kamu untuk kamu bisa belajar menyeleksi kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Betul. Terus dipastikan dulu apa yang mau disampaikan ke klien gitu ya. Dan itu juga bisa dipraktekin di luar dari properti, di luar pekerjaan ini. Contohnya ya kayak sebenarnya ini pengalaman aku ya Sobat Remax. Jadi bisa juga tuh setelah apa yang kita dapat di dunia properti ini kita terapin balik lagi ke keluarga. Kayak contohnya yang tadi Jay bilang, negosiasi. Kita bernegosiasi tuh nggak cuma untuk urusan pekerjaan loh. Kita juga di rumah sama keluarga, mungkin kita ngobrol sama suami, kita ngobrol sama anak-anak. Sebenarnya yang kita lakukan adalah negosiasi gitu, ya kan? Betul. Cuma bentuknya beda, ada di dalam rumah gitu, tidak konteksnya transaksional. beda. Betul, bentuknya bukan nominal uang gitu yang kita transaksikan gitu. Oke. Terus aktivitas kamu bisa sampai kok tadi kan bilang 7 bulan nih pecah telur. Betul. Lama loh Jay. Iya. Kamu berasa nggak kalau itu lama? Ngerasa. Cuma kan itu dia terus evaluasi apa sih yang kenapa kita nggak closing gitu kan? Apakah si propertinya, apakah effortnya, apa follow upnya ya kan? Ternyata ya banyak aspek ya kan, dan pada akhirnya pada saat closing itu kayaknya mungkin di unit itu juga udah sangat mengerti sama unit itu gitu ya, karena udah bolak-balik ke situ, bolak-balik tanyain, udah matang banget. Jadi ketika ada yang nanya, kita udah nggak nanya ke owner lagi, sudah matang informasinya gitu kan. Jadi 2 hari negosiasi langsung closing gitu. Terus kamu selama 7 bulan nih proses, kan 7 bulan gak ada closingnya nih, sempat merasa putus asa nggak? Sempat merasa nggak kamu kayaknya gue nggak cocok ya jadi agent properti gitu? Kalau ngerasa begitu sih enggak. Cuma ngerasa feeling guilty aja, maksudnya 7 bulan udah usaha kok nggak berhasil gitu kan. Cuma ya itu dari situ kan, masa orang lain bisa kita nggak, masa aku nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya ya termotivasi. Udah gitu ditambah di kantor juga udah sering juga kan kita mungkin satu sama lain sering motivasi, ayo closing, ayo kesini, ayo ke situ ya, karena itu sangat membantu sih, motivasi, dan kita belajar dari agen lain gitu, dari teman-teman yang ada lain di kantor ya Sobat Remax. Jadi kamu merasa teman-teman yang ada di kantor ini tidak menjatuhkan kamu? Tidak, sangat suportif. Sangat support gitu, dan maksudnya itu sangat membantu banget sih, karena beberapa kali kita cuma nemenin teman kantor buat viewing, buat kita negosiasi, kita cuma dengar atau kita cuma lihat, kita jadi belajar banyak gitu. Jadi kayak oh harusnya kita ngomong begini, harusnya kita begitu, harusnya kita tahan, harusnya kita ngomong, jadi kita tahu gitu. Tadinya kan maksudnya kamu pergi sama agent lain, sama agent kantor, orang lain kan, yes, gitu kan. Tapi kamu cuma ngikut aja nih. Ikut aja, hanya cuma sekedar lihat ikut aja gitu. Yes, caranya. Kliennya bukan klien kamu. Bukan. Oke. Jadi belajar dari teman-teman kantor lain yang negosiasi, yang viewing gitu. Kamu survei nih, gimana caranya kalau hadapin klien kayak gimana, kamu perhatiin itu. Oke. Karena kan kalau misalkan mungkin sebelumnya kan kalau kerja tahun sebelumnya kan kita tuh nggak ada negosiasi yang intens seperti itu. Kita semua tuh bentuknya adalah kamu ngapain sih sebelumnya? Sebelumnya kontraktor. Kalau kontraktor itu kan ada itemnya, yang ada barang yang dijual dan bisa dihitung. Betul, ada terhitung volumenya dan lain-lain gitu. Kalau ini kan hanya unit jasa
jasa dan Kita ini jual unit jasa. ya kan. Unitnya itu gimana kita bisa menjual apa sih selling point yang mau kita sampaikan ke si customer kan, si klien. Nah itu kan juga kita harus tahu dulu buat matengin kayak gitu. Karena aku belum pernah jadi agent properti, aku nggak tahu nih apa sih yang bisa disampaikan ya kan, dengan ngikut teman kantor yang keliling-keliling atau viewing, jadi tahu oh nih nyampein apa aja sih ke klien, yang penting apa yang nggak penting, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Gitu. Oke. Jadi kamu belajar dari orang lain, kamu survei, kamu perhatiin benar-benar apa yang boleh ditanya, apa Yes. yang tidak boleh disampaikan gitu. Itu kamu pelajari dari situ. Betul. Ada juga sih trial dan error ya kan. Jadi sempat bawa klien udah viewing, mungkin salah ngomong, ya kliennya langsung bilang kayaknya cari unit yang lain aja gitu. Padahal Biasa, itu iya, biasa jadi ya. maksudnya itu kan karena kalau kita agent baru kan kita nggak tahu apa itu kita yang salah atau unitnya atau gimana, kita nggak tahu. Makanya dengan ikut belajar dari sesama agent itu tuh sangat membantu gitu, sangat cepat lah gitu daripada kita trial dan error terus menerus. Tapi kayak kalau dengar cerita kamu, berarti kan kamu mau mengkoreksi diri ya. Kamu bisa mempelajari kenapa ini mental, kenapa ini klien begini, kenapa udah lakukan A tapi kok hasilnya tidak sesuai harapan gitu ya. Berarti kamu terima gitu ya. Kamu Iya. membuka diri, kamu terima, oh Iya. berarti ada salah gitu. Betul sih, karena kan waktu mau join Remax itu kan aku juga sempat bilang ke Cici, nih something yang baru nih buat aku. Nah, aku mau tahu sebelum join harus bertanya seperti apa sih pekerjaannya, ya kan? Nah, di situ begitu aku tahu sih Cici udah jelasin, nah aku merasa oh ini tantangan buat aku dan aku maksudnya masih kayaknya masih bisa handle dan walaupun belum bisa gitu ya, aku akan belajar gitu. Nah akhirnya ya udah join dan perlahan-lahan memang belajar mungkin agak lama ya, 7 bulan itu lama banget. Cuma ya yakin aja masih bisa gitu. Yang lebih lama banyak kok. Bener-bener serius loh, ada yang setahun nggak closing juga ada kok Jay. Iya sih. Oh yang lebih dari itu juga yang 2 tahun udah jadi agent properti nggak closing itu ada. Tapi kalau sampai sorry ya, maksudnya kalau sampai setahun nggak closing itu koreksi diri banget deh. Kamu harus benar-benar koreksi diri banget. Ngapain aja, salahnya apa gitu. Kok bisa setahun tuh nggak closing? Iya. Kamu benar-benar harus medical check up pekerjaan kamu, kualitas kerja kamu, gaya kerja kamu, itu benar-benar kamu harus medical check up. Kalau sampai segitu lama nggak closing gitu. Sebenarnya kalau yang apa ya, kalau yang mau maju ya, kalau saya bilangnya yang marketing yang mau maju, sebenarnya anytime harus medical check up. Kayak kita juga Iya. check up badan kan nggak setahun sekali kan gitu loh. Merasa nggak enak pasti kita periksa. Betul gitu. Kita kan lihat tanda-tanda tubuh kita aja Betul. kan. Kayaknya ini udah mulai nggak enak ya. Kayaknya kaki Iya. udah mulai nggak enak ya kan, kita berasa tuh gitu. Cepet-cepet kan itu langsung Iya. kita kontrol kan. Nah sebenarnya sama pekerjaan kita juga kayak gitu. Kalau kayaknya listing udah banyak, iklan udah naik banyak. Terus kok yang telepon nggak ada ya? Nah itu harus dicek tuh. Iya. Medical lah buru-buru Betul. gitu, cari tahu itu kenapa ya nggak ada yang telepon, something wrong nih sama iklan berarti kan. Mungkin aja kan pemilihan kata-kata di iklannya salah, Salah atau masukin nomor. salah masukin, iya betul, Iya. atau kadang-kadang suka yang kita kepleset tuh harga Iya. kelebihan 0 atau kurang angka 0 itu Iya. sering banget kan marketing itu gitu. Jadi harus benar-benar dicek. Iya. Jadi medical ya kapan aja ya Jay, Betul, harusnya kamu introspeksi lakukan. diri. Apalagi kalau misalkan udah langsung ketemu ada kliennya depan mata, kayaknya tuh sebelum ngomong kita harus introspeksi diri lagi. Kejadian sebelum ini nih apa sih yang salah yang kita lakukan, jangan sampai keulang lagi di klien yang ini gitu kan. Gitu kadang soalnya kalau kita introspeksinya sering, pasti kita tahu nih oh
salah ngomong ini, salah ngomong itu. Kadang juga sering juga hal kecil yang bikin mental sih, kayak janjian jam berapa, ternyata kliennya nggak bisa, kitanya reschedule, kitanya nggak bisa, terus kliennya udah sama-sama nggak bisa, udah hilang gitu aja gitu kan. Itu jadi ya itu salah satu juga yang maksudnya aku pelajarin sih, jadi kayak Itu harus di follow up loh. betul, makanya itu yang makanya itu yang aku pelajarin, harus responsif sih, sangat responsif kan. Jadi klien bilang hari ini bisa nggak, ya kita harus make a time lah buat ini, kalau misalnya memang Iya. kita mau jadi agent beneran ya gitu. Kadang kan ada yang setengah hati juga kan, yang mau tapi nggak bisa terus gitu, jadi akhirnya ya udah nyari agent lain gitu. Banyak Gitu agent sih. yang kayak gitu ya, jadi banyak yang klien harus nurut sama agent gitu. Gitu. Sebenarnya nggak juga Iya. gitu ya, kita kadang Fleksibel. kita fleksibel betul. Betul. Jadi harus lihat case-nya, kapan klien harus ngikutin aturannya agent juga kapan bisa turutin kemauannya si klien gitu. Betul. Ya kalau kita bisa adjust-nya pasti ketemu kok gitu. Soalnya kan ini interaksi antara dua manusia ya, harusnya Iya. lebih gampang negosiasinya sih gitu. Ya, karena kita bukan ngobrol sama benda ya. Iya. Ya kita ajak ngobrol bisa menjawab. Negosiasinya lebih gampang sebenarnya, cuma kadang kan ada yang nggak mau negosiasi atau ya pengennya cepat aja gitu. Nah terus selama 7 bulan itu ya, jadi selama proses kamu apa yang kamu rasain gitu? Kamu merasa di sini lah ya, maksudnya terutama di Remax Blessing-nya ya gitu. Kamu tetap kamu betah di sini, kamu suka nggak di Remax Blessing gitu? Apa yang kamu rasain gitu? Kayaknya kamu bisa, kayaknya gue harus bertahan deh di sini gitu. Gue harus nggak bisa nih, nggak boleh nyerah gitu. Ini yang paling pertama itu tuh ya pasti karena ngerasa betah. Karena kan kalau lingkungan kerja banyak itu tuh, kalau misalkan kerja itu tuh sikut-sikutan, kita ngejatuhin orang gitu kan. Kalau di sini enggak gitu, malah kadang ada agent teman sekantor misalkan mau closing gitu atau lagi mau nego ya kan, kita tuh malah ngebantuin gitu, negoinnya gimana kita cari informasi gitu. Bahkan kalau misalkan kliennya nggak dapet, kita bantuin nyariin unitnya gitu. Padahal kita ya sebenarnya kita juga nggak dapet komisi kan, kita bantuin gitu. Nah, saling support gitu. Makanya di sini kita nggak ngejatuhin atau kita ngambil klien orang, enggak gitu. Jadi kalau emang kliennya si A, ya udah si A yang handle, kita bantu dari belakang, si A yang maju gitu ya kan. Nah kalau begitu juga aku, kalau misalnya aku lagi kesulitan, aku nanya sama Ciwindi atau nanya sama teman-teman agent yang di kantor yang lain, itu tuh pasti harus dijawab gitu. Bahkan kalau kita nyari unit, kadang tuh nyampe ayo keliling, ayo lihat sini lihat situ gitu, jadi kita bisa lihat bareng gitu. Ada yang bantuin kamu lah gitu, betul, ya betul. Walaupun tidak berkaitan secara transaksi Betul gitu. Jadi Gitu itu sih. yang bikin kamu Yes, karena maksudnya kan banyak maksudnya nggak mungkin kalau di kantor lain kerasa banget ya berebutan klien gitu. Kalau misalkan di sini kayaknya enggak gitu. Kadang klien itu tuh kalau floor time kan itu udah dari kantor, kita udah ada perjanjian kesepakatan, yang ada walk-in, yang floor time yang dapat. Kalau misalkan yang floor time yang nggak ada, berarti punya kantor. Itu kan dijelas gitu kan, itu ada rules-nya gitu. Sedangkan kalau mungkin kalau di kantor lain atau bahkan di perusahaan lain yang kerjanya bukan di properti, ya mereka akan berebut. Bagaimanapun juga harus berebut, sikut-sikutan, ngejatuhin orang, bahkan bisa ngejelek-jelekin teman sekantornya gitu. Kalau kita enggak gitu. Suasana kantornya mendukung kamu lah, jadi Iya, kayak sangat kamu kekeluargaan kerja. soalnya. Sangat kekeluargaan soalnya. Jadi ya gimana ya, kita di sini bisa nggak cuma sharing soal kerjaan gitu, bahkan kita bisa sharing soal makanan, soal informasi renovasi rumah, anak, gitu-gitu. Jadi kita kadang nyari ini nyari itu. Jadi kita nggak cuma melulu soal kerjaan, kita nanya nih sakit ini obatnya apa, bisa sharing. Atau misalkan kita mau nyasar aja deh, nyasar
daerah mana, kita nanya di grup juga pasti ada yang bantuin jawab. Pasti ada yang jawab. Pasti ada yang jawab gitu. Pasti ada yang nolongin. Jadi semua hal yang kita tanyain di ini nih udah kayak kekeluargaan aja. Jadi pasti ada yang nyautin gitu. Ya, Sih. karena yang seperti kemarin saya bilang ya Sobat Remax, karena kita ini di kantor di Remax Blessing emang kebanyakan isinya tuh mami-mami gitu. Jadi ya tahu sendiri lah mami-mami ya, banyak tahunya kan, ini itu tahu gitu. Iya. Sedangkan di Remax Blessing ini marketingnya isinya bervariasi banget tipenya gitu. Jadi bukan yang mami-mami semua gitu. Jadi kayak ada J juga umurnya baru 30-an gitu, yang ada yang 20-an, bahkan ada yang di bawah 20 juga ada Masih gitu. kuliah. Sebenarnya masih kuliah bener gitu. Cuma ya balik lagi di Remax Blessing ini memang kita menciptakan suasana kantornya, kita adalah satu keluarga gitu. Jadi nggak boleh main sikut-sikutan, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Kita campur semuanya, berbaur, saudara semua gitu. Jadi dari mau apa ya, kayak boleh dibilang ya kayak kita kayaknya suku, agama semua campur-campur Iya, ya di sini ya campur-campur. gitu. Mau agama juga rupa-rupa gitu Iya. di sini ya. Mau lagi lebaran kita ikut lebaran, mau Iya, lagi mau Imlekan kita Iya. Imlekan gitu ya. Lagi Natal kita Mau Natal. yang Waisak ya kita ikutan juga gitu. Jadi ya seru lah ya gitu. Saya lagi cari marketing yang agama Hindu belum ada nih. Biar komplit semuanya. Biar kekeluargaan sekalian deh, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika kita di sini nanti jadinya ya. Terus rasanya apa J? Setelah 7 bulan baru closing nih ceritanya dia kan. rasanya sih jadi closingnya itu kan cepet banget ya, dari di kontak sama klien, nyampe nego, nyampe tanda tangan kontrak itu sangat cepet. Iya. Jadi ngerasanya ya kita pada saat itu sih hektik aja, rasanya hektik, wah tektokan terus gitu kan, dari yang Tapi owner. seru kan? Seru Seru kan? banget, seru Lagi banget. tektok-tektoknya itu kan. Betul. Udah gitu udah tektok, pas lagi udah ngurusin kontrak udah kelar. Ini kita masih belum ngomongin komisi ya, belum nyampe komisi nih. Kita masih baru nyampe tanda tangan kontrak kelar, langsung kayak itu bangga, ternyata bisa gitu. Ternyata bisa gitu kan. Yang selama ini kan 7 bulan kan kita kan nyari kenapa sih nggak closing gitu. Ternyata begitu closing itu kayak pembuktian, oh ternyata bisa nih. Dan ini nih bukan hal yang tidak mungkin, ternyata sangat memungkinkan. Dan semuanya ini nih sebenarnya nih sudah misalnya udah dibantu banget lah sama kantor, sama teman-teman ya kan. Dan itu kita juga udah sering training, jadi ya kayak nggak kaget juga waktu ngejalanin nih. Cuma pas lagi udah kelar ya sangat bangga aja gitu, wah kelar nih satu, ternyata bisa ya kan. Dan jadi kepengen lagi gitu, jadi motivasi juga gitu buat Jadinya. iya, jadi kayak wah enak juga nih kalau misal kayak gini. Jadi kamu closing. ngerasain feel serunya tektokan, Iya. serunya oh nego tuh kayak gini Betul, gitu, betul. transaksi tuh kayak gini gitu. Betul. Dan itu rasa itu ketinggalan tuh di hati gitu. Yes, membekas. Jadi kayak dari si owner ke klien itu tuh sama-sama baliknya kan ke kita kan. Iya. Nah, jadi kita tuh bisa nyampein pesan dengan benar dan tepat itu tuh kayak seneng gitu. Karena kan kadang kan kalau yang banyak mental itu tuh biasanya tuh kalau aku mungkin informasi nggak lengkap. Ya makanya kayak mental atau klien menyampaikan sesuatu dan aku nggak langsung nyampein, terus akhirnya ya jadi lama kan responnya kan, jadi klien juga males gitu. Harus dipilih juga, Iya. jangan boleh sembarangan langsung. Betul, Copy betul, paste betul. ya. Makanya itu juga itu kan yang selama 7 bulan ini dipelajarin. Makanya aku bilang Ci, maksudnya setelah 7 bulan ini belajar, yang dipelajari itu bukan cuma si klien, bukan cuma jualannya, bukan cuma unitnya, tapi keseluruhan.
bahkan nyampe melihat karakter klien itu kan macem-macem ya. Iya. Nah itu tuh aku belajarin gitu, makanya kadang kalau misalnya kayak ada teman sekantor tuh yang punya klien begini, jadi kayak oh ada ya klien begitu gitu kan, unik banget gitu, ada gitu, makanya kita tuh jadi dari situ jadi kita mateng nih, bisa tahu ngadepin klien gimana, ngomong itu mesti gimana, terutama ngomong itu penyampaian beda nada, beda arti, beda yang ditangkap. Bener. Gitu, itu beda ditangkap. Walaupun gitu. kata-katanya sama Yes. ya, gitu. Tapi kalau intonasinya udah beda, cara penyampaiannya udah beda, itu meaningnya juga akan pasti Iya. berbeda gitu. Gitu. Jadi ya itu maksudnya itu sangat penting, karena beberapa kali dengar cerita dari temen gitu kan, maksudnya cuma gara-gara beda intonasi klien salah paham, kayak gitu itu kan Sensi iya jadi jadinya. sensi, padahal bukan lagi kita ini Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa gitu, Ya. cuma salah intonasi gitu kan. Makanya pada saat yang kemarin closing ini itu kan saking cepetnya, nah setiap kali mau balas tuh jadi kayak baca 3 kali 4 kali balasnya bener gak, kadang udah diketik hapus lagi, nanya dulu nih sama temen ini gimana balasnya nih ya kan, oh iya bener kok kayak gitu, baru kirim gitu kayak gitu. Jadi ya walaupun maksudnya waktu pertama ini kan kemarin Nah ini dari situ aja kan sebenarnya kamu belajar untuk think twice kan, Yes. ya kan? Yes. Segala sesuatu tuh harus, jadi sebelum ambil keputusan, sebelum bertindak, belajar kan kamu ngambil Betul. keputusan tuh harus mikir 2 kali, 3 kali gitu, jangan sampai apa yang udah kita omongin ke klien, udah kita keluar dari mulut nih, kita nggak bisa take it back. Betul. Gitu. malah jadi bumerang buat kita, malah kita Iya. harus tanggung jawab gitu. Betul. Nah, si J ini waktu closing itu emang betul Sobat Remax. Jadi prosesnya cepet banget gitu. Karena dia juga nggak bilang sebenarnya sama saya kalau dia lagi ada klien viewing, unitnya di mana, ini kondisinya seperti apa, statusnya udah dalam keadaan gimana. Dia nih nggak cerita sama saya. Jadi dia cuma bilang, Ci aku lagi ada viewing. Nah aku kan biasa aja ya gitu kalau dengar marketing, Bu aku bawa klien viewing, Ci aku lagi ada viewing ke apartemen ini gitu, aku lagi gini ya, aku biasa gitu ya. Karena setiap hari mereka pasti akan report ke aku gitu, aku lagi gini gitu ya. Aku mensupport mereka kan gitu. Nah tiba-tiba dia kirim bukti transfer waktu itu malam-malam ya Jay ya, Iya, kalau nggak salah ya. Malam-malam dia kirim bukti transfer. Ya aku kan bingung ya, tanya sama dia, Jay ini apaan gitu, kirim uang segini banyak gitu. Baru dia bilang, oh itu UTJ Ci, itu ternyata orang yang kemarin lihat rumah 2 hari lalu itu akhirnya deal gitu. Iya. Nah abis itu kan kita mau lebaran ya, Libur kita mau lebaran. libur lebaran. Nah kepending nih tanda tangan kesepakatan ya. Betul. Jadi kita kesepakatan kan baru belum lama, Iya, gitu betul. kan. Ini anak kesepakatan pun saya nggak nemenin, gitu. Tahu-tahu surat kesepakatannya selesai gitu. Admin saya Mega itu tiba-tiba bikin surat kesepakatan, tiba-tiba selesai, beres gitu. Nah tanda tangannya waktu itu di mana ya? Di unit. Nggak di kantor loh, Sobat Remax gitu. Karena kalau di kantor saya pasti tahu, karena pasti ada saya kan gitu. Ini enggak di unitnya karena kondisinya itu nggak memungkinkan di kantor. Jadi si owner sama si klien ini nih sama-sama waktunya mepet banget, dan kita udah keburu ketemu di unitnya. Dan di luar office hour waktu Di itu luar ya. office hour gitu, karena masing-masing punya kesibukan dari si owner sama si klien gitu. Dan ternyata dari admin kan juga maksudnya ya semuanya support ya, nggak cuma dari kantor, dari temen, dari admin support juga gitu. Ya udah ketemu di unitnya aja ya kan. Ya udah akhirnya ke unit, udah gitu kita ngecek barang-barangnya lagi semuanya, unitnya lagi, udah gitu baru kita langsung akad gitu, kontrak gitu sih. Nah setelah tanda kontrak si klien juga langsung transfer di situ juga gitu. Jadi
selesainya cepet banget. Kamu tuh nggak ngajak Cici loh, tanda tangan itu loh, kenapa itu? Sengaja ya? Bukan. Jadi itu tuh jadi nggak bilang loh gitu, nggak jadi- ngajak juga. Nah itu dia, itu tuh tadinya tuh emang udah diaturnya tuh maunya tanda tangan di kantor, karena kan sebelum-sebelumnya teman-teman juga yang lain tuh kalau sewa menyewa atau itu kan kebanyakan juga di kantor gitu kan, itu udah di spotin di kantor nih. Terus tiba-tiba si kliennya bilang saya udah nyampe unit, ya kan? Terus aku bilang ini tantangannya di kantor nih bu, ya kan? Kayak gitu si ibunya bilang di unitnya aja ya kan? Kayak gitu aku telepon si owner, ini minta di unit boleh nggak? Ya kan? Terus kata si owner ya nggak masalah sih, kunci kan rumahnya sudah beres juga, udah rapi. Udah siap deliver. Betul. Nah udah gitu aku telepon ke kantor, memungkinkan nggak? Nah ternyata boleh, karena jamnya juga di luar office hour. Ya udah langsung dealing semua di unitnya gitu kan. Terus aku juga mikirnya Cici ikut, Oh, ya kan. Udah gitu si oke. Mega bilangnya enggak ini gue nganterin. Oh ya kan, langsung kayak aku panik juga, itu panik nyampe situ. Panik ya kan. Terus Mesti bingung gimana? ya kan, bingung kan. Udah gitu ya maksudnya jadi remind aja, kemarin itu tuh waktu tantangan di kantor ngapain ya gitu kan. Yang paling diingat ya maksudnya kita secara profesional harus ngebacain semua pasal yang ada di kontrak, memastikan dua belah pihak ya tahu isinya gitu kan, karena itu kan salah satu bagian pekerjaan kita yang memastikan kedua belah pihak ini tidak merasa dirugikan. Iya, Gitu. betul. Makanya ya udah setelah dibacain tanda tangan, ya udah habis itu kelar gitu. Setelah terima Tapi kamu kunci. bacain tuh. bacain semuanya, pasal-pasal itu. bacain, karena kan sebelum tanda tangan itu juga kita udah sempat kasih draft ke masing-masing, jadi mereka sendiri juga sebenarnya masing-masing sudah mempelajari juga gitu, mereka udah Kurang lebih mempelajari udah tahu isinya, kurang lebih ya. gitu, jadi revisi-revisinya tuh aku bacain semuanya saya bacain, bahkan di revisi itu aku memberikan penekanan, jadi kayak bu ini yang kemarin ini sekarang sudah dirubah jadi ini gitu. Ya. Jadi itu mereka notice oh ini udah dirubah dan ini concern mereka gitu, kemarinnya belum dirubah jadi udah dirubah gitu sih. Gampang kan? Dibilang gampang sih gampang ya, cuma kita untuk nyampe di proses ini kan kita nggak selalu ketemu klien yang enak begitu, maksudnya gitu. Karena kalau misalkan kadang tuh yang susah itu tuh bukan di proses akhirnya itu kan udah ikutin alur. Yang susah itu adalah kita menemukan klien dengan unit yang cocok, dengan owner yang cocok itu. Tapi Gitu. kebanyakan marketing mereka terbalik mikirnya gitu. Justru yang susah ini kan hunting barangnya kan, Betul. sebenarnya kan mempertemukan unit yang cocok, yang kayak tadi Jay bilang gitu. Sebenarnya yang susah tuh itunya gitu. Itu yang harus sebenarnya marketing khawatirkan gitu. Bagaimana cara kita menemukan unit yang cocok buat klien kita gitu. Nah, kebanyakan marketing mereka tuh khawatir di waktu tanda tangan kesepakatannya itu gitu. Takut itu ntar kalau BO-nya nggak datang gimana gitu. Aduh kalau nggak ada yang nemenin gimana? Terus siapa yang bacain gitu? Dan ternyata kebanyakan juga marketing tuh grogi kalau mereka harus bacain pasal-pasal itu di depan si buyer dan di depan si ownernya gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, memang Iya. cuma sekedar dibacain aja, karena kesepakatan itu pasal-pasal itu kan semua udah hasil negosiasi kita beberapa hari sebelum tanda tangan. Betul. Kan gitu. Itu udah dibicarakan semuanya. Hasil pembicaraan itu dituangkan ke Pasal-pasal. dalam pasal-pasal kesepakatan itu gitu. Jadi kalau tanda tangan sebenarnya jangan grogi. Iya. Itu udah yang paling gampangnya itu. Iya, justru kalau aku ya itu yang pertamanya ini si klien sama si owner gimana nih kita bisa ketemuin mereka dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Kadang kan Iya. nyampein si owner maunya ini, si klien maunya ini. Pada saat belum ketemu kan mereka ngomongnya kadang seenak-enaknya aja gitu kan. Iya. Nah kita kan sebagai penengah kita harus menetralkan supaya omongannya ini nggak berlebihan gitu. Benar. Gitu sih, makanya itu yang sebenarnya yang susahnya di situ sih gitu. Kadang ada juga yang
unitnya cocok, ownernya nggak cocok, atau ownernya udah cocok, unitnya yang nggak mau itu yang unit kayak gini gitu. Itu sih beberapa kali kan kayak hal kayak gitu yang nggak jadi, itu yang bikin nggak jadi closing itu antara si klien sama si owner atau si klien sama si rumah. Itu kadang si ownernya udah oke, si kliennya udah oke, rumahnya ternyata nggak cocok, ya kan. Tapi belajar dari pengalaman kamu nih ya selama 7 bulan sampai akhirnya closing, pada akhirnya kamu nemuin nggak iramanya sih? Kamu nemu nggak? Oh ternyata mainnya seperti ini ya gitu. Aku nemu. Iya, jadi maksudnya iramanya adalah ya kita listing, kita pelajarin produk yang kita mau jual, misalnya unitnya ya kita pelajarin mateng-mateng. Jadi ketika ada yang kayak mancing, kita ngelempar umpan, ada yang nangkep, kita udah bisa langsung kasih informasi lengkap. Iya. Apapun yang ditanya kita harus bisa jawab tanpa harus bentar ya Bu, kita tanya lagi. Nah, itu yang kadang tuh klien itu tuh jadi kayak ragu. Sebenarnya nih dia tahu nggak? Iya nih, dia tahu apa enggak nih? Bisa jualan apa enggak nih? Betul. Makanya itu yang dipelajarin dari unit ini. Karena unit ini kan selama ini udah dipegang 7 bulan juga. Ya kan, dari pertama masuk itu ini salah satu listingan pertama, ya kan. Listing ini udah dilihat bukan viewing cuma sekali. Teman-teman sekantor kayaknya udah banyak yang viewing juga ke situ, tapi belum ada yang cocok, ya kan. Makanya kemarin waktu udah jadi bilang sama Cici ada yang viewing, aku juga sebenarnya nggak yakin dia bakal jadi. Gitu, aku cuma viewing, anggapnya ya udah viewing aja lah, gitu kan. Cuma pada saat dia mau nanya-nanya kan, karena udah berapa kali viewing, aku udah mateng, udah tahu dia tanya apa aja, aku jawab. Dan dia merasanya kayak fast respon, cepet, dan waktu viewing aku bisa ngejelasin setiap detail rumahnya. Ya kan, nah dia langsung tertarik, jadi selling pointnya langsung dia tangkep, langsung wah kena nih, dia mau, kayaknya yang dicari seperti ini dia mau, ya udah. Harganya belum cocok sama dia, tapi kita diskusikan sama si owner. Ya, itu negosiasi harganya ya. Betul. Gitu. Jadi ya itu iramanya di situ sih. Kita nyari listing, kita lempar umpan di berbagai media, flyer, Instagram, media sosial, YouTube, banyak lah ya kan. Begitu pasti ada kecantol 1, 2, 3 nanya, ya udah kita feedback sebisa kita gitu. Tapi kalau kita belum matang ya itu jadi problem buat di kita gitu. Ya. Dan sebenarnya iramanya itu pasti ketemu sih. Yang penting kamu dapat iramanya nih, kamu tahu kamu mesti gimana gitu. Main properti itu kayak gimana sih gitu, jadi agent properti kayak gimana sih gitu. Karena kita main primary, main secondary, caranya beda gitu Jay. Betul. Gitu. Nah ngomong-ngomong, kamu dapat klien ini dari mana? Aku dapat dari Instagram. Jadi aku ini betul, aku tuh ngepost ini kan dari pertama aku join kan, aku bikin account Instagram di Max Blessing khusus punya aku. Udah gitu aku ngepost, udah gitu ya banyak yang nanya, komen-komen, DM udah banyak, viewing juga udah banyak gitu. Cuma yang ini kemarin ini dia dari DM-nya dia tuh kelihatan banget dia serius. Kelihatan banget dia serius, ya kan. Dia nanya yang bener-bener, maksudnya memang dia lagi cari. Iya, betul, memang dia cari rumah, bukan yang kayak iseng-iseng kan. Kadang cuma bilang harga berapa, ada enggak? Iya, kalau ini enggak, dia detail, dia bilang bisa enggak begini, saya butuh begini. Jadi kan itu kan banget dia serius nyari. Iya. Gitu. Nah aku follow up dia juga serius. Bahkan aku langsung ajak dia meet up, Bu kita viewing aja langsung, baru kita ngobrol di tempat. Gitu. Karena kalau cuma via DM atau via WhatsApp, kayaknya tuh informasi yang kita mau dapat atau yang mau kita sampaikan nggak maksimal. Ya, pasti ada kurangnya. Gitu. Ada yang lupa, ada yang ketinggalan ya. Itu juga ilmu yang dipelajari selama 7 bulan sih. Maksudnya dari teman-teman dari kantor, maksudnya itu ngikutin mereka itu tuh, ngikutin teman-teman kantor itu tuh banyak banget deh yang dipelajarin gitu. Kayak salah satunya itu langsung aja ketemu ya. Udah gitu ada satu sih yang maksudnya aku merasa banget 7 bulan ini berubah cara approach klien sama owner ya. Dari pertama 7 bulan pertama sih pas ke baru masuk sekarang. Kalau dulu tuh mau kontak klien atau mau kontak
owner itu tuh kayak malu-malu, takut-takut mau ngomong Ya. tuh takut salah, ya kan? Karena masih baru. Iya. Gitu. Kalau sekarang maksudnya kita yakin kita mau ngapain, kita juga bukan mau nipu kan, kita ngomong ya langsung to the point, biasa welcome sih. Kita Gitu. terus terang aja. Betul. Tujuan kita mau ngapain, Betul. kita sampaikan ke orang itu. Iya. Gitu. Jadi orang juga nggak curiga, Betul. nggak bingung gitu Betul. nih bener apa enggak ya nih orang gitu. Tapi ya memang kita punya brand itu kan brand internasional ya, Remax itu brand internasional. Jadi itu adalah salah satu kekuatan kita juga sih sebenarnya ya teman-teman ya Sobat Remax. Jadi ketika kita ada klien, kita juga bisa sampaikan kalau kita nih dari company yang bonafit gitu ya, kita bukan company kacang-kacang gitu. Jadi ya itu juga yang meyakinkan mereka, klien-klien kita. So far sampai hari ini ketika kita bicara sama klien, kita sampaikan kalau kita adalah marketingnya Remax, mereka search, mereka cari Betul. di Google di mana itu ya. Remax tuh infonya bertebaran deh di Google gitu. Sobat Remax mau cari info apa tentang Remax dari negara mana aja itu semua ada kok gitu. Jadi ya buat Sobat Remax gak usah ragu kalau ada yang mau titip listing ke kita ke Remax Blessing, silakan monggo ya. Kita punya banyak marketing di sini yang bisa bantu, yang bisa support semua Sobat Remax dimanapun kalian berada. Jadi ya kita bantu pasarkan unitnya gitu. Atau kita bantu carikan unit yang Iya, dibutuhkan. betul banget gitu. Nah terus deh, jadi target kamu gimana nih? Kamu Target lanjut dong. lanjut. Setelah 7 bulan ini kan kamu udah nemu nih namanya Yes. tahu gitu. Yes. Sebenarnya apa yang harus kamu kuatin? Kamu udah ketemu belum? Udah ketemu. Gimana caranya nih biar bisa closing banyak gitu? Apa yang harus ditingkatin? Apa yang harus kamu kurangin, yang kamu perbaiki gitu? Yang Kamu ketemu nggak? yang paling utama sih waktu sih, karena kita Waktu. nggak mungkin kita bisa fokus kalau waktunya cuma sedikit. Nggak mungkin Ya. kita bisa ngasilin kalau kita cuma memberikan waktu cuma sedikit gitu kan. Nah itu pasti waktu. Yang kedua fokusnya, cuma waktu tapi nggak fokus juga nggak guna. Jadi pertama waktu, kedua fokus, ya ketiga ya kita jalanin dari yang udah ada tuh dikembangin terus gitu, ditambahin, contohnya kayak listing terus nambahin, terus informasi tentang klien database juga kita perbanyak gitu. Kamu beban gak sih cari listing gitu? Enggak, Enggak. cuma memang selama ini kan Tantangan pasti ada. tantangan masih ada ya Kak. Jadi kita tuh mesti manajemen waktu itu tuh sangat penting gitu, makanya aku bilang waktu itu tuh yang mesti diperbanyak sih. Jadi kamu paham kenapa harus punya listing? Yes. Sekarang Nggak punya listing ya nggak bisa nggak punya listing nggak jualan gitu aja. Nungguin primary ya kayak nungguin Bintang jatuh. jatuh gitu. Karena yang jual primary kan nggak cuma agent, developer bahkan jualan juga gitu Iya, kan. betul. Gitu. Jadi ya kita lebih susah sebenarnya kalau jual primary. Maksudnya karena saingannya banyak, barangnya itu doang gitu. Cuma kalau kita main di secondary ya kita benar-benar spesifik unitnya, kita pegang, kita tahu, tapi mesti benar-benar tahu sih. Kalau tahu cuma setengah juga ya gitu. Itu Karena itu tujuannya kenapa Cici selalu bilang harus punya listing. Karena kalau listing itu kan punya kita nih, jadi punya kita pribadi kan. Kalau itu barang milik kita kan pasti akan tahu itu dengan sangat baik. Betul. Kualitas produk ini kayak gimana, kekurangan ini apa, rumah ini kelebihannya apa, nilai jualnya apa, itu kan kita akan tahu sendiri gitu ya. Beda sama kalau kita kobrok. Kalau kita kobrok, barangnya kan punya orang Punya lain orang nih. lain. Nah, kita kan nggak paham barang itu gitu, bocornya ada di mana kita nggak tahu. Kalau banjir di sini banjir tingginya seapa, air masuk ke rumah apa sampai teras, itu kan kita nggak tahu ya. Dan lebih riskannya lagi kalau kita kobrok sama orang yang kita nggak kenal. Iya. Kalau sama teman sekantor masih oke, ya kan? Kita BO-nya masih bisa bantu
cari tahu ini produk dari si marketing yang pegang listing ya. Tapi kalau dari orang yang kita nggak kenal, ya kita nggak tahu kan, bener-bener nggak tahu, orang kenal aja enggak gitu. Terus barangnya kita harus pelajari betul-betul dan mempelajari barang orang lain, ya nggak semudah kita mempelajari barang kita sendiri gitu. Makanya yang tadi kamu bilang, ketika kamu paham kamu punya produk, kamu punya pegangan listing ini, kamu paham kekurangannya apa, kelebihannya apa, kamu merasa gampang buat closing ini di barang. Dan sebelum closing pun kamu pasti udah yakin kan, ini barang pasti kesewa, ini barang pasti kejual gitu. Iya kan? Benar. Karena ini gue tahu banget kualitas rumah ini gitu. Nah, cuma kan itu tadi aku bilang sih, tantangannya kan kita cari si klien yang cocok kan. Nah, itu tuh kadang kliennya benar satu lagi gitu kan, tantangan yang lain lagi gitu. Karena buat kita sampai terjadinya transaksi, kadang-kadang kayak apa ya, temen deh gitu yang nggak tahu dunia property agent ya gitu, itu banyak banget loh yang bilang ini enak banget ya jadi property agent gitu, cuma bawa klien, viewing, jualin rumah aja terus dapat komisi puluhan juta gitu. Dia nggak tahu satu rumah itu kita bawa klien udah berapa banyak. Betul. Udah saya pernah sampai satu rumah ya ada kali ya 2 tahun apa 3 tahun nggak kejual-jual loh. Tiap bulan bawa klien ke rumah itu, tiap bulan ada yang viewing, entah itu klien sendiri, entah itu teman kobrok, bolak-balik kita bawa klien gitu. Orang nggak tahu prosesnya itu gitu. Mereka taunya ih enak banget, closing ya kan dapat komisi ya 30 juta gitu. Dia nggak tahu prosesnya sampai gimana gitu. Karena klien ini macam-macam. Itu klien dan owner itu macam-macam. Ada yang kliennya cerewet, ada yang ownernya cerewet gitu. Iya banget. Itu yang Cici bilang jam terbang sih. Jadi kalau kita handle klien ya 10 orang 10 karakter. Betul. Ya kan? Itu kalau kamu ngobrol mungkin ya. Tapi kamu pegang listing selling kayak yang kamu lakukan kemarin closing, itu kan namanya listing selling tuh. Ownernya kamu, kliennya kamu gitu. Satu unit bawa 10 kali viewing, kalau listing selling aja udah 20 orang. Berarti sudah 20 tipe karakter yang kita pelajari gitu. Jadi ya belajarnya jadi sebenarnya cepat jadinya. Itu yang aku juga pelajarin selama 3 bulan ini, benar. Iya kan? Jadi kadang karena setiap karakter yang kita ketemu itu tuh unik gitu. Pasti ada nilai yang bisa kita pelajari dari setiap karakter gitu. Kadang ada yang walaupun dia unik banget ya, yang permintaannya kadang di luar dari yang bisa kita provide atau owner bisa provide, tapi kita bisa tahu oh ternyata ada orang kayak gini nih, jadi kita gimana ngadepinnya ya kan. Jadi kita ya belajar, oh ini yang mesti kita siapin gitu. Karena klien itu tuh kadang kalau nanya juga aneh banget. Kadang yang di luar dari barang yang kita obrolin aja tuh ditanyain gitu. Kayak pasti ada yang kayak kalau dia seneng ngobrol ya kan juga ditanya. Tapi itu kan jadi nilai plus buat kita, jadi kita tahu informasi tentang dia gitu kan. Kita punya waktu buat ngorek-ngorek apa sih yang dia mau. Iya. Terus kalau soal target jadi gimana Jay? Target kamu apa nih sekarang? Target aku sekarang, kalau kemarin kan sewa menyewa, target aku sekarang tuh maunya jualan rumah. Kalau kemarin maksudnya kan kemarin kita yang closing itu kan sewa unit, berarti masih ada tanggung jawab setelah penyewaan ini kan. Nah kalau sekarang pengennya jualan barang yang secondary atau primary itu, ataupun coupling, pokoknya bentuknya transaksi jual beli. Nah itu kan target jangka pendek kamu nih, ya kan? Setelah kamu berhasil sewa menyewa, kamu juga pengen ngerasain jualan tuh kayak apa gitu ya kan? Nah kalau target jangka panjang kamu gimana? Target jangka panjang? Kalau sama yang panjang deh, setahun ke depan.
target jangka panjangnya itu pengen punya listing mungkin sampai 200 kali ya kalau setahun. Sedikit lah. Sedikit ya. Sedikit lah. Tapi kalau misalkan 200 itu benar-benar kepegang dan di maintenance kan, di maintain dengan baik kan, itu oke banget sih. 200 tuh dikit banget loh. Tapi di Remax Indonesia itu kita ada reward yang memang khusus buat top lister ya. Setahun sekali tuh ada. Yang kemarin aja tahun 2022 top lister itu saya dapat info hampir 1.000. iya sih, tapi kan Itu orang Surabaya. aku MA dari Remax yang di Surabaya. Nah, kalau aku itu kan pengennya gini Ci, 200 itu dipelajari dengan sangat baik, dalam artian kadang kan kita punya, berarti 200 listing itu adalah 200 yang benar-benar kamu kelola. betul gitu. Kadang Bukan kan cuma sekedar dapat listing, iya gitu. Kalau cuma sekedar kan kita banyak nih orang nitip segala macam, apa nitip jual atau nitip sewa, tapi kita nggak mendalami atau kita nggak nemuin oh ini selling pointnya di mana, atau kita nggak tahu detail pastinya. Nah, aku pengennya tuh mungkin dalam setahun itu tuh punya 200 listing yang benar-benar kenal banget. Dalam artian kalau misalnya orang nanya, ya kamu menguasai seperti listingan yang kamu kemarin itu. betul. Dalam artian ya kalau misalkan mau viewing itu, kalau misalnya 200 unit yang jadi listing, terus setiap hari ada yang mau viewing, kan itu juga 200 juga udah nggak kepegang sih sebenarnya kan. Ya, betul. Gitu. Makanya aku pengennya seperti itu. Kalau misalkan jumlah total ya maksudnya kita bisa lebih dari 200, cuma yang dikelola benar-benar itu tuh si 200 unit ini yang pengennya jadi target. Ya, kalau listing bagus tuh biasanya dari 10 listing paling satu yang bagus ya. Nanti kalau kamu mau punya 200 listing bagus, berapa listing tuh yang harus kamu punya, ya kan? 2.000 Ya. 2.000 listing. Cuma itu, makanya itu kan target sih ya, karena ya balik lagi juga itu kenapa bisa sebanyak itu kan kita lihat si Tangerang Selatan ini perkembangan propertinya, developernya bangunnya juga cepet banget gitu kan. Setiap tahunnya aja tuh bisa bangun tuh mungkin lebih dari 2.000 unit rumah dan ruko gitu kan. Makanya maksudnya itu kan setiap unitnya kan punya selling point masing-masing. Ada yang satu di ujung sini, satu di ujung situ, ya kan. Udah gitu ada yang bangun dari kafling mau dijual gitu. Makanya kayaknya seru gitu kalau misalkan ya tiap hari ada yang kontak mau viewing, mau lihat, apalagi udah nyampe negosiasi kan biasanya negosiasinya itu yang bikin seru. Iya. Jadi ya sebenarnya ya kalau kamu mau punya 200 listing bagus, kamu juga berarti kamu juga harus menyiapkan waktu kamu lebih banyak lagi. Jadi kamu harus lebih fokus, kamu speednya itu mesti diatur ya. Jadi fokus and speednya mesti seimbang gitu. Jadi ya dengan harapan 200 listing ini kan balik lagi sebenarnya ke angka nominal. Bener nggak? Ya kan? Kita closing apa sih yang kita cari itu kan nominal kan, cuan. Gitu, cuan itu tadi gitu loh, dapat berkat ya kan. Nah itu yang harus kamu maintain, kamu kelola benar-benar gitu. Jadi ya kamu harus mulai dari sekarang kamu seleksi nih. Kamu harus sudah bisa milih, kamu atur waktu, gimana caranya gitu. Ya listing masuk dulu, jangan dipilih gitu kan. Tapi sih daerah-daerah yang kayak kemarin Cici bilang sama kamu itu kan ya habisin gitu. Kan belum terjangkau gitu. Masukin udah gitu, ambil sampai nanti kekumpul sendiri si 200 listing ini gitu. Dan kalau 200 ini gak usah muluk-muluk deh ya, kita 50 unit aja yang kejual. Ya kan? Ya kan? Dan pada akhirnya juga kan pembagian komisi kan kita nggak 50-50 lagi. Toh kamu nanti pembagian akan lebih besar
besar di kamu, kantor akan jadi semakin kecil gitu kan. Itu kenapa milih Remax Ci? Gitu ya. Itu mesti dicatat tuh, karena nggak semua kantor ada jenjang karir dan ada perubahan persentase. Ya, Itu harus diingat. dan itu kalau sampai 50 listing ya, itu sih kayaknya kompetisi setahun ini yang ada di Remax semua disapu habis. Amin. Ya kan? Saya amin nih Ci. Mau jenjang karir, mau lompat berapa itu ya? Karir Lompat pet. berapa spek, apa lompat berapa pas itu kalau Iya. jenjang karir aja ya kan? Belum masuk ke Remax Club-nya itu gitu. Itu udah nggak masuk ke Rising Star Club lagi gitu kan ya. Udah apaan tuh Rising Star? Postingnya 50 biji gitu kan. Nah terus yang reward trip jalan-jalan itu kan yang dalam negeri, yang luar negeri itu udah pasti kesapu abis semuanya gitu. Ya kan? Dan masalah-masalah keuangan kayaknya terselesaikan. Iya. Ya kan? Kalau keuangan jadi kayaknya lebih santai. Gitu. Karena kerja jadi agent properti lebih banyak fun-nya Ci. Aku ngerasanya ya, Ya, selama terus 7 bulan ini ngerasa Ya tapi jangan salah loh, memang betul kita kerja banyak fun-nya gitu. Tapi kita juga harus, karena banyak fun, karena nggak ada bosnya ya kan, karena nggak ada yang memonitor kita kerja. Sebenarnya supervisinya siapa? Kan diri kita Iya. sendiri gitu. Iya. Nah, mesti hati-hati juga, jangan kebablasan, mentang-mentang kebanyakan fun tiap hari pergi ke kafe gitu ya Oh, kan. enggak, maksud aku Tiap gini, hari Ci. arisan, Kenapa? hari ini ulang tahun si A, hari ini ulang tahun si B. Ya kapan kerjanya kita? maksud aku gini Ci, kalau fun itu kita itu tuh, ya aku rasain ya, kenapa aku bilang fun, kita PK, kita training, kita ngumpul di kantor, kita sharing, dan tiap minggu kita ada meeting yang sebenarnya dibilang serius, tapi pas lagi meeting itu malah fun juga, kita ngobrolin, diskusi satu sama lain, listing kita tukaran informasi, kita update lagi klien-klien yang mungkin terlupakan, ya kan? Ya. Itu maksudnya itu jadi buat aku sih fun Ci, karena kalau kayak kontraktor kan sebelumnya aku kontraktor nggak ada tuh yang kita Meeting sambil ketawa gitu meeting ya. ya, kita meeting itu serius sih. Kalau sebelumnya tuh meeting itu tuh kalau Ya kalau dunia sekuler iya, kayak gitu. gitu. Makanya aku bilang kalau aku ngerasanya maksudnya kerjanya fun walaupun kita serius, tapi kita tetap fun gitu. Dalam arti kayak kemarin nih, ya aku tanda tangan kontrak di unit nggak ada Cici, ya kan, panik. Tapi di sana di balik kepanikan itu kan kita juga kita Gini belaga dong. gila aja gitu kan. Iya. Kita belaga gila aja ya kan, pokoknya kita mesti bikin ini, ya maksudnya mau ada Cici atau nggak ada kan tetap kontrak kita harus tetap jalan kan. Ya udah gitu, jadi belaga gila kita jalannya sebaik mungkin deh gitu aja gitu. Jadi itu kayak kalau buat aku sih tantangan yang challenge yang harus komplit dengan mulus, karena itu bukan sesuatu yang kayak harus jadi penanggung jawab atas surat-surat itu juga kan, kayak si notaris gitu. Kita nggak jadi notaris juga, kita cuma membacakan kedua belah pihak gitu. Ya. Jadi ya udah tahu ya Tahu Ci. kamu goalnya mau ngapain. Ya. Yang Bikin video juga fun Ci, ya kan? Kita kalau kita show unit kita bikin video tuh itu fun tuh, karena kita mesti cari timing yang pas. Udah gitu kita mesti cari model, kita harus cari spot-spot yang sebenarnya dijual. pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau memang itu adalah passionnya kita, kita hobi, kita suka, kita mencintai pekerjaan kita itu, apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya pasti fun kok. Ya nggak? Iya. Bener kan? Pasti jadi fun itu. Ya, jadi agent properti bisa nggak membosankan? Bisa juga. Ya kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan ya lama-lama bosen ya kan, nggak closing ya lama-lama bosen lah. Pada akhirnya dia akan bilang kayaknya gue nggak cocok deh jadi agent properti, ya kan? Sebenarnya balik lagi kenapa nggak bisa nggak cocok gitu? Ya kalau datang 2 minggu sekali, sebulan sekali, ada PK nggak datang, ya kan? Listing kakak punya gitu.
website nggak ada juga gitu kan. Ya udah nggak usah ngelisting, jualin barang temen aja deh, kan banyak nih listing di kantor ya kan. Nggak mau juga gitu. Ya gimana bisa closing gitu. Balik lagi ke kemauan diri sendiri sih sebenarnya. Itu yang harus kamu asah, kamu gedein, diperbesar lagi kemauannya gitu. Ya niatnya, keinginannya semua itu harus diperbesar lagi gitu. Ya, jadi udah tahu ya. Udah tahu Ci. Paham. Paham Ci. Setelah closing pertama tuh kayaknya tuh punya kebanggaan yang harus dipertahankan. Iya. Itu jadinya kan gimana ya? Maksudnya kebanggaan. Karena ya udah habis selesai ini kamu closing, jangan sampai terus kamu tidur nanti 7 bulan lagi baru closing gitu kan. Harapannya Ya nggak gitu kali, sih. jangan begitu gitu ya. Kalau Iya. perlu 7 hari kemudian kamu udah closing lagi gitu. Jangan sampai 7 bulan lagi baru closing. 7 bulan lagi baru closing, setahun cuma sekali closing. Ayah, capek deh. Ya, Ya, oke Jay, thank Ci. you buat hari ini. sip Ci. Udah dapat kaos. Ya, iya, kaos kebanggaan. Ini kaos kebanggaan selama 7 bulan menantikan mendapatkan kaos ini. Satu persatu teman udah dapet, ya kan? Akhirnya Jadi dapat juga. sini kita tinggal sedikit sih yang belum Iya. dapat kaos ini ya. Dan kebanyakan mereka anak baru sih Iya. yang belum dapat kaos itu gitu. Jadi ya ini cuma buat apa ya? Nilainya nggak seberapa gitu, cuma kaos. Mungkin buat sebagian orang bilang ya ilah cuma kaos doang gitu ya. Tapi ya ini ya hanya sebagian dari reward kecil dari Max Blessing buat MA yang ada di sini gitu. Makanya disebutnya kaos kebanggaan Ci. Karena kalau dapet kita Mantap. ngerasa bangga gitu. Ya, ini hasil kerja keras. Jadi tergantung seberapa cepat closing pertama, Betul. sebegitu cepatlah dia dapat kaos gitu. Ya, thank you juga Jake Oke Ci. buat waktunya. Thank you juga udah jadi bagian dari Remax Blessing. Udah mau berbagi buat teman-teman semuanya, udah mau jadi inspirasi juga buat teman-teman di Remax Blessing. Ya, Iya. pertahankan, maju terus. Pokoknya kamu nggak boleh putus asa. Iya. Ya, percaya suatu hari nanti semua pasti jadi, asal diseimbangi sama kegiatan dan aktivitas kamu juga yang sesuai. Thank you Ci. Oke, segitu dulu Sobat Remax. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Kita lihat lagi ya. Oke, bye-bye.